Selanjutnya kita akan bahas konversi bahasa assembly ke bahasa mesin dan sebaliknya. Bahasa mesin adalah bahasa yang bisa dipahami oleh mesin, dalam hal ini oleh komputer. Karena komputer itu mengerjakan eksekusi ya apa yang ada di dalam bahasa mesin tersebut. Bahasa mesin itu terdiri dari susunan atau deretan bit-bit biner 0101. Jadi yang dieksekusi oleh komputer adalah sebenarnya deretan bit-bit biner. Kemudian ketika bahasa assembly, ada program dibuat dengan bahasa assembly, maka ketika dikompil, bahasa assembly tersebut akan diubah menjadi deretan bahasa mesin atau deretan biner. Ketika seseorang membuat program menggunakan bahasa tingkat tinggi, ketika program tersebut dikompil, pada ujung akhirnya program tersebut akan diubah menjadi bahasa mesin yang berupa deretan biner. Itulah nanti yang bisa dieksekusi oleh mesin, dalam hal ini oleh komputer. Nah, sebagai contoh, misal ini ada instruksi dalam format assembly MIPS add register T0, register S1, register S2. Bagaimana instruksi assembly ini akan diubah ke dalam bahasa mesin agar bisa dieksekusi? Maka langkah pertama adalah kita akan ubah kode instruksi beserta nomor register ke dalam bentuk angka desimal. Nah, di sini instruksi add itu termasuk jenis instruksi tipe R, di mana opcode untuk instruksi tipe R adalah 0 desimal. Kemudian kita harus tahu format untuk instruksi tipe R, yaitu format dalam bentuk binernya. Di dalam bentuk biner, maka susunannya setelah opcode, ini adalah opcode, maka diikuti dengan RS, register source. Kemudian diikuti dengan register target, RT. Diikuti dengan register destination, tempat untuk menyimpan hasil, RD. Kemudian sum dan function. Function ini yang menunjukkan nanti operasi dari instruksi tersebut apa. Nah, ini susunannya. Kemudian kalau di format instruksi dalam bentuk assembly, maka instruksi atau opcode-nya itu ditandai dengan instruksi add, kemudian yang dekat instruksi itu adalah register destination, RD. Ini RD, kemudian RS dan RT. Sehingga mappingnya antara instruksi assembly ke bentuk instruksi biner, yang register T0 ini adalah RD ini, kemudian register S1 ini RS ke sini, kemudian register S2 ini register target RT ini ke sini. Nah, setelah kita tahu output atau kode instruksi untuk add adalah 0 outputnya, berikutnya adalah register RS. Di sini menggunakan register S1. S1 itu nomornya adalah 17. Ini dalam desimal. Kemudian S2 itu nomornya 18. Kemudian register destination RD, register T0 itu nomornya 8. Untuk sum itu berupa 5 buah bit 0. Ini dalam desimalnya kita tulis 0. Kemudian function ini tergantung dari instruksinya. Kalau add
maka nilai function itu sama dengan 32 dalam desimal. Jadi susunannya dalam bentuk desimal seperti ini, 0, 17, 18, 8, 0, dan 32. Kemudian dari bentuk desimal diubah ke bentuk biner, di mana opcode itu terdiri dari 6 bit. Jadi 0 di sini menjadi 6 buah bit 0. Kemudian untuk setiap nomor register ini akan menjadi 5 bit. 17 itu untuk binarnya adalah 10001, kemudian 18 itu 10010, 8 itu 01000, kemudian sum berupa 5 buah bit 0, dan yang terakhir function 32 desimal ini kalau diubah ke biner, ini 6 angka, 6 digit biner, yaitu 10000000. Jadi instruksi add register T0, register S1, register S2 ini kalau diubah ke biner menjadi 32 deret biner seperti ini. Jika diminta diubah ke dalam bentuk heksadesimal, maka kita kelompokkan 44. Biasanya dari sebelah kanan ya. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, sehingga akan menjadi 8 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok yang terdiri dari 4 bit kita ubah ke desimal kembali. Jadi 0000 ini menjadi 0, kemudian 0010 menjadi 2, 0011 3, 0010 2, 0100 4, kemudian ini 0, ini 2, ini 0. Nah, sebagai ciri itu angka heksadesimal adalah diberi tanda misalnya dengan 0x di depan ya. Bisa juga di belakang itu dengan huruf H. Nah, di sini digunakan 0x yang ada di depan. Jadi instruksi add register T0, register S1, register S2 ini kalau diubah ke dalam heksa menjadi bentuk seperti ini. Kemudian instruksi add register T2, register S2, register S1 ini kalau diubah menjadi biner ini ya. Kemudian bagaimana deretan instruksi yang terdiri dari 32 bit itu disimpan di dalam memori atau RAM. Kalau di memori setiap satu alamat bisa diisi data sebanyak 8 bit. Maka 32 bit instruksi ini akan dikelompokkan menjadi 8888. Jadi ada 4 buah kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing kelompok ini akan ditaruh di satu alamat memori. Nah, perhatikan di sini. Misal ini ada alamat 0, 1, 2, 3. Cara meletakkan instruksi di memori adalah alamat yang lebih rendah itu diisi dengan deretan 8 bit biner yang sebelah kiri. Kemudian di bawahnya, sebelah kanannya, di bawahnya lagi, sebelah kanannya, dan alamat 3 diisi dengan 8 bit yang paling kanan. Nah, urutan meletakkan data ke memori seperti ini merupakan urutan disebut dengan little endian. Ya. Bobotnya yang kecil, sebelah kanan ini kan bobotnya lebih kecil daripada yang sebelah kiri, itu ditaruh di endian, di lebih akhir atau alamat yang lebih belakangan. Ini cara meletakkan instruksi, bit-bit instruksi ke dalam memori. Kemudian bagaimana kalau instruksi bahasa C, misalnya mengakses array ya, itu diubah ke bahasa assembly. Di sini ada array A dengan basis address ya. Basis address array itu maksudnya array itu kan deretan suatu data ya, cukup banyak. Nah, itu kan akan ditaruh di suatu memori, berarti akan menempati banyak alamat. Nah, alamat pertama dari array itu disebut dengan base address.
Di contoh ini, base address untuk array A itu disimpan di register T1. Kemudian, register S2 ini akan digunakan untuk menampung isi dari variabel H. Kita lihat ini fungsinya, program C. Isi H ditambah dengan isi array index 300. Itu hasilnya disimpan kembali ke indeks 300. Jadi ini mengupdate isi array indeks 300. Nah, bagaimana kalau diubah ke bahasa assembly? Kita lihat solusi di sini. Ada instruksi load word. Load word itu adalah membaca isi memori. Kemudian register T0 ini adalah register yang digunakan untuk diisi data yang berasal dari memori. Kemudian 1200 ini adalah offsetnya. Kemudian yang di dalam kurung ini register yang menyimpan base address. Register D1 itu menyimpan base address atau alamat awal dari array. Nah, arti dari instruksi load word register T0, 1200 dalam kurung register T1 ini adalah ambil data di memori yang alamatnya itu diperoleh dari penjumlahan isi register T1 dengan 1200. Jadi, penjumlahan isi register T1 dengan 1200 itu hasilnya adalah alamat memori yang mau dibaca, yaitu base address ditambah 1200. Kemudian isi memorinya disimpan di register T0. Nah, baris pertama ini adalah mewakili atau menunjukkan bagaimana pengaksesan array di alamat 300 ini diambil. Nah, dari mana 1200 ini? 1200 ini merupakan 4 kali dari indeks array. Jadi, di sini satu isi array itu menempati 4 alamat. Sehingga, kalau indeks 300, maka itu setara dengan 1200 karena satu isi array itu menempati 4 alamat. Kemudian di baris bawahnya ini ada operasi penjumlahan. Yang dijumlahkan apa? Isi register S2. Register S2 tadi digunakan untuk menampung variabel H, yaitu di sini. Kemudian dijumlahkan dengan isi register T0. Isi register T0 adalah data yang berasal dari memori yang diambil dari array indeks 300 ini. Dijumlahkan, kemudian hasilnya ditampung kembali ke register T0. Kemudian baris yang ketiga, ini stored untuk menyimpan hasil. Apa yang disimpan adalah isi register T0 yang merupakan penjumlahan tadi variabel H dengan array indeks 300. Itu disimpan di register T0. Nah, sekarang akan disimpan ke memori di array indeks yang sama, yang indeks 300. Maka di sini 1200 ini adalah base address-nya, lokasi memori yang akan diisi data hasil penjumlahan. Nah, kalau kita ubah ke bahasa mesin, ini adalah instruksi dalam bahasa C, ini dalam bahasa assembly. Nah, bagaimana bentuk bahasa mesinnya? Untuk instruksi yang pertama, load word, itu kode opcode-nya adalah 35. Kemudian diikuti dengan register source, register target, kemudian diikuti dengan address sebanyak 16 bit. 35 ini kode instruksi load word, output-nya. Kemudian 9 ini adalah RS. Nah, di baris ini register source-nya RS adalah yang register T1. T1 itu nomor 9. Kemudian register T0 ini nomor 8. Kemudian 16 sisanya itu disebut dengan address atau offset ya. Itu nilainya 1200. Ini dalam bentuk desimal ya, angka-angka di sini. Formatnya seperti ini. Kemudian yang baris kedua, instruksi add.
opcode-nya itu adalah 0. Kemudian RS-nya yang ini, register source-nya S2, nomornya adalah 18. Register T0, nomornya 8. Kemudian register destination T0, nomornya juga 8. Jadi di sini boleh-boleh aja ya, register dijumlahkan, disimpan kembali ke register yang sama. Bahkan seandainya ini semuanya register T0 itu juga bisa. Misalnya register T0 dijumlahkan dengan register T0, disimpan kembali ke register T0 itu bisa. Itu identik dengan A sama dengan A ditambah A ya. Itu bisa. Kemudian sum nilainya 0, kemudian untuk instruksi add fungsinya nilainya 32. Untuk baris ketiga stored kode operasinya, opcode-nya 43. Kemudian RR-nya, register yang di dalam kurung, T1 nomor 9. Kemudian register target yang tempat untuk menyimpan data yang mau disimpan, ya. Itu nomornya 8. Kemudian 16 bit address atau offset, itu nilainya 1200. Jadi 3 baris instruksi assembly ini kalau diubah ke dalam format instruksi biner, dituliskan dalam angka desimal seperti ini. Nah, terakhir kalau diubah ke dalam biner menjadi seperti ini. Masing-masing diubah ke bentuk biner. Opcode itu 6 bit. Setiap register nomornya itu 5 bit. Kemudian yang 1200 ini sebanyak 16 bit. Jadi seperti ini. Jadi totalnya ini menjadi 32 bit. Yang instruksi kedua seperti ini. Kalau diminta untuk diubah ke bentuk heksadesimal, berarti dikelompokkan 44 dari kanan, maka akan diperoleh setiap instruksi itu 8 angka heksadesimal. Itu cara konversinya dari bahasa C menjadi assembly dan bahasa mesin. Kemudian kita lihat contoh berikutnya, ini kebalikan ya. Jadi diberikan instruksi dalam format bilangan heksadesimal, diminta menuliskan ini instruksi apa dalam bentuk assembly. Langkahnya adalah langkah kebalikan dari contoh halaman sebelumnya ini, yaitu setiap angka heksadesimal ini diubah menjadi 4 bit. 0 ini bitnya ini, 8 itu ini, ya. Kemudian 0, 0, 0, dan ini 1, ini binernya 0001, kemudian 0 lagi, dan terakhir 4. Ini sudah menjadi 32 bit. Nah, kunci dari instruksi yang direpresentasikan 32 bit ini adalah 6 bit paling kiri, yang merupakan kode instruksi. Di sini 00, 0010, atau sama dengan nilainya 2, itu adalah kode untuk instruksi jam. Kalau instruksi jam, maka sisa bitnya sebanyak 26 bit ini adalah address ya, address untuk instruksi jam. Namun perlu diketahui bahwa untuk instruksi yang lompat seperti jam atau branch, nilai bilangan di address dengan nilai bilangan yang ditulis di format assembly itu berbeda. Nilai bilangan yang ditulis di instruksi assembly adalah 4 kali nilai bilangan yang ada di bit-bit address ini. Jadi kita harus mengalihkan nilai bilangan yang ada di address ini dengan 4. Nah, kita hitung dulu nilai bit yang ada di address ini ya, sebanyak 26 bit. Ini ada bit 1 di sini dan sini ya. Bobotnya adalah 1, 2, 4. Ini 4. Kemudian ditambah dengan 8, 16, 32, 64, 128, 256. Jadi yang ada nilainya 4 dan 256. Ini kita jumlahkan. Hasilnya 260. Ini desimal ya. Nah, untuk dituliskan di instruksi assembly, ini kita kalikan 4, diperoleh 1040. Sehingga
instruksi dalam bentuk hexa 0x08000104 ini itu sama dengan instruksi dalam format assembly-nya adalah J itu kode untuk instruksi jam, kemudian ini offset atau address-nya 1040. Jadi seperti itu cara mengubah instruksi dalam bentuk hexadesimal menjadi assembly. Instruksi yang harus mengalihkan nilai bilangan di bagian address dengan 4 adalah instruksi yang melompat. Contohnya instruksi jam atau instruksi branch. Sedangkan untuk instruksi lainnya, di mana di situ terdapat bilangan, itu tidak perlu dikalikan dengan 4. Nah, ini bisa dibilang rangkuman atau contoh ya, format berbagai macam instruksi. Jadi, cara bacanya adalah misalnya instruksi add, itu kategorinya format R. Kemudian ada 6 bagian instruksi add itu. Ini opcode-nya. Kemudian ini register source, RT, RD, sum, dan ini function-nya. Kemudian kalau diubah ke instruksi assembly, formatnya menjadi seperti ini. Ini adalah add, kemudian ini yang RD. RD itu adalah yang 17 ini, register S1, kemudian RS, register S2, nomornya adalah yang 18, dan register S3, ini adalah RT yang nomornya 19. Untuk sub, ini tipe R, jadi sama ya formatnya. Yang berbeda adalah ini, function-nya untuk instruksi pengurangan sub, ini 34. Kemudian untuk instruksi loadword, ini formatnya berbeda ya, ini tipe I. Loadword itu tipe I. Nah, kode instruksinya adalah 35, ini dalam desimal. Kemudian diikuti dengan RS nomor 18. Nah, 18 ini nanti registernya adalah ini S2 ya, yang di dalam kurung ini RS. Kemudian 17 ini RT, register target, ini yang register S1 ini ditaruh di sini. Kemudian ini angka 100 ini offset. Nah, perhatikan untuk instruksi loadword, nilai biner di bagian offset atau ada yang input address itu sama dengan nilai yang ada di format assembly. Ini tidak dikalikan 4. Itu berlaku untuk loadword dan stowword di bawahnya ya. Kemudian di bawahnya ini instruksi branch, seperti yang tadi saya informasikan bahwa nilai yang ada di bagian offset atau address ini akan dikalikan menjadi 4. Kita lihat ini nilainya 25, di instruksi assembly-nya menjadi 100. Di bawahnya ini branch juga BNE, ini 25 menjadi 100. Jadi dua instruksi ini adalah instruksi yang melompat. Melompat bersyarat. Kalau syaratnya terpenuhi, dia melompat. Kalau tidak terpenuhi, tidak melompat. Jadi formatnya untuk BEQ, ini opcode-nya atau kodenya 4. Untuk BNE, kodenya 5. Kemudian ini register source-nya. Nomor 17, itu register S1, 18 register S2. Yang untuk BNE di bawahnya sama ya, registernya yang digunakan sama. Nah, kalau branch ini kan kedua register ini isinya adalah bilangan yang akan dibandingkan. Bilangan pertama, ini bilangan kedua, nanti dibandingkan. Kalau BEQ, kalau kedua bilangan tersebut nilainya sama, maka akan lompat ke alamat 100. Kalau BNE, balikannya. Kalau kedua bilangan beda, baru lompat ke 100, kalau sama, tidak lompat. Kemudian contoh berikutnya, instruksi SLT, ini tipe R juga, jadi mirip seperti add atau sub nih. Sama. Di bawahnya instruksi J atau jam. Nah, jam ini terjadi lompatan. Kode instruksinya 2, ini bagian address 2500, maka ketika ditulis ke instruksi assembly menjadi jam 10.000. Jadi 2500 yang dikalikan 4. Kemudian ada JR, itu tipe R. Kalau tipe R berarti mirip
seperti yang add, sub ya. Kemudian SLT ini ada 6 bagian. Jadi opcode-nya 0. Nah, function-nya 8 JR ya. Kemudian JAL, jump and link, ini kodenya 3. Di sini kita lihat 2500 dikalikan 4 menjadi 10.000. Ini beberapa contoh instruksi di mana ada instruksi tertentu yang nilai address di dalam format biner ya, itu berbeda dengan nilai bilangan di format assembly, yaitu instruksi yang melompat, branch dan jump. Ini yang perlu hati-hati supaya kalau ada soal itu jangan sampai lupa untuk mengalihkannya dengan 4. Oke, contoh berikutnya ini ada memori. Ini alamat 0 isinya ini, alamat 4 isinya ini, dan seterusnya. Kemudian alamat 600 isinya 0, 608, 45, dan seterusnya. Kalau yang atas ini ada 0x di depan, ini artinya angka heksa. Kalau yang tidak ada 0x ini angka desimal. Kemudian yang sebelah kanan itu isi register. Nomor 6-nya tidak ada, 708 isinya 15, 90, register nomor 10, 30, kemudian register nomor 13 isinya 600. Ini angka desimal semua. Kemudian program counter itu isinya 0. Nah, program muter itu menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Kalau PC 0 artinya yang akan dieksekusi adalah instruksi alamat 0 ini. Nah, di sini diminta untuk mengisi setelah instruksi ini dieksekusi ya, nilai PC-nya jadi berapa, register nomor 8 berapa, nomor 9 berapa, memori alamat 600 jadi berapa, 604 jadi berapa, dan seterusnya. Itu yang ditanyakan. Di soal ini diminta untuk menuliskan kata kosong jika isi yang tanda tanya itu tidak ada isinya. Nah, itu yang diminta di contoh kasus ini. Berarti untuk menjawab kasus ini kita harus mengurai instruksi dalam format assembly, format heksadesimal ini untuk kita tahu instruksinya apa dalam format assembly. Jadi langkahnya adalah mirip dengan langkah yang ini. Diberikan instruksi dalam format heksadesimal, targetnya kita diminta menentukan instruksi assembly-nya apa. Nah, berarti langkahnya adalah instruksi heksadesimal ini kita ubah ke biner dulu. Setiap satu angka heksa menjadi 4 angka biner. Nah, kuncinya adalah 6 bit paling kiri. Ini kita ambil 6 bit paling kiri. Ternyata nilainya 0 semua. Oh, berarti instruksi ini adalah instruksi tipe R. Kalau tipe R, maka ada 6 bagian. 6 bit paling kiri opcode, kemudian 5 bit register source RS, 5 bit register target RT, 5 bit register destination RD, dan 5 bit sum yang berupa 0 semua, dan terakhir 6 bit ini function. Function ini menentukan ini instruksinya apa. Nah, 32 ini adalah instruksi untuk add. Jadi opcode-nya 0 itu untuk menunjukkan itu tipe R. Begitu tahu tipenya, kita tentukan formatnya. Tipe R itu jadi 6 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu karena tipe R, jadi 6 bagian. Kemudian register source-nya RS, ini binirnya 0100 atau sama dengan 8 nilai desimalnya. Nah, 8 itu adalah register T0. Ya. Nomor 8 namanya register T0. Kemudian register target RT, ini nomornya 10, namanya register T2. Kemudian register destination, ini nilainya 11, namanya register T3. Jadi kalau kita tidak melihat tabel daftar register,
kita cukup mengingat-ingat nomor register yang kelipatan 8, yaitu 8, kemudian 16, dan 24. Nah, dengan mengingat 3 macam register ini, maka register yang sering digunakan yaitu register T dan S, kita bisa tahu. 8 ini adalah untuk register T0. 16 ini untuk register S0. Ini register S0. Dan 24 ini register T8. Nah, dengan kita hafal 3 nomor register ini, jika ditanyakan register yang lainnya, maka kita bisa tahu dengan mengurutkannya. Misal, tadi nomor 8, ini adalah register T0, berarti nomor 10, kita tinggal urutkan aja. 8, 9, 10, T0, T1, T2. Begitu caranya. Kalau kita tidak melihat tabel, ya. Kemudian function 32 itu untuk instruksi add, sehingga kalau kita susun instruksi yang di atas itu sama dengan add register T3, register T0, register T2. Ini instruksinya. Setelah kita tahu instruksinya, maka ini artinya adalah jumlahkan isi register T0 dengan isi register T2, simpan hasilnya di register T3. Nah, kita perlu tahu sekarang register T0 itu nomor 8, isinya berapa? Nah, di sini register nomor 8 isinya 15. Jadi, yang ada di register T0 ini nilainya 15 desimal. Kemudian register T2 itu nomor 10, kita lihat di soal nomor 10 isinya 30. Berarti T2 ini isinya bilangan 30. Kemudian dijumlahkan, disimpan di register T3. 30 tambah 15 ini 45. Register T3 itu nomornya adalah 11. Berarti nomor 11 ini menyimpan hasil penjumlahan. Nah, ini. Kalau kita lihat nilai sebelumnya register 11 itu kosong, ya. Ini nggak ada isinya. Kemudian setelah operasi add ini menjadi 45. Nah, bagaimana dengan isi program counternya? Program counter untuk MIPS, increment normal kalau tidak lompatan, itu adalah plus 4, sehingga kalau sebelumnya itu nilai program counternya 0, maka setelah instruksi ini menjadi 4. Bagaimana dengan nomor register 8? Di sini kita lihat register 8, ya, itu tidak diubah isinya, tetapi hanya dibaca, yaitu T0 ini nomor 8 yang isinya 15, ini dibaca kemudian dijumlahkan. T0 tidak diupdate isinya, ya. Jadi kita lihat di sini nomor register nomor 8 tetap 15 seperti sebelumnya. Register nomor 8 tetap 15. Kemudian register nomor 9 itu tidak ada perubahan. Di sini kalau tidak ada isinya diminta menuliskan kata kosong, ya. 9 kan nggak ada isinya. Nah, kemudian ditulis kata kosong. Kemudian register nomor 10 juga nggak ada perubahan. Jadi kita tinggal menyalin isi sebelumnya sama dengan sebelumnya karena tidak mengalami perubahan. Kemudian yang tidak ada isinya, di sebelumnya tidak ada isinya, kita diminta untuk menuliskan kata kosong. Sehingga ini jawabannya. Oke, kemudian ini beberapa opcode, kode instruksi yang lainnya, ya.
Nah, ini yang lebih lengkapnya, lebih detail, tabel opcode. Jadi cara bacanya adalah kotak yang di atas ini adalah format instruksi dalam bentuk biner. Opcode 6 bit, RS 5 bit, RT 5 bit, immediate 16 bit. Ini format instruksi biner. Yang di bawah ini format instruksi assembly. Kemudian ini opcode. Opcode di sini adalah nilai yang 6 bit ini. Jadi misalnya instruksi BEQ branch ya. Maka assembly-nya perawannya RS, RT, label. Tapi binernya nanti RS dulu baru RT. Jadi di sini kita lihat ya, untuk BEQ urutannya sama ya. RS, RT, label, ini RS, RT. Kemudian immediate. Tapi perhatikan tidak seluruh instruksi linear ya. Misalnya apa nih? Nah, ini ADDI. Ini penjumlahan dengan immediate. Jadi kalau ADDI ini, di sini kita lihat RT, RS, immediate. Urutan format assembly-nya seperti itu. Sedangkan format biner ya, RS, RT, immediate. Jadi ada yang tidak linear di sini ya. Urutannya ada yang beda. Ini yang sebelah kanan misalnya kalau load word, urutan assembly-nya RT, kemudian immediate atau offset, kemudian dalam kurung RS. Tapi format binernya RS dulu. Jadi perhatikan untuk format biner itu selalu RS dulu yang dekat opcode ya. Sedangkan untuk format assembly beda-beda. Misalnya untuk load word ini yang dekat instruksi itu RT, kemudian RS yang di dalam kurung. Untuk instruksi ADDI yang dekat instruksi itu RT juga, kemudian RS. Tapi untuk BEQ ini RS dulu baru RT. Jadi kalau nanti akan mengubah ke format assembly perlu memperhatikan isi tabel ini ya supaya tidak salah. Kemudian ini daftar function operasi atau instruksi tipe R ya. Ini fungsinya yang 6 bit itu macam-macam. Misalnya kalau add tadi yang nilainya 32 ya. N itu 32 tambah 4, 36 ya. Instruksi div atau pembagian. Jadi di MIPS itu ada perintah pembagian. Ini fungsinya nilainya ini dan seterusnya. Berikutnya kita akan lihat macam-macam jenis pengalamatan di dalam MIPS. Ada 5 jenis pengalamatan di MIPS. Yang pertama adalah kategori pengalamatan register. Itu contohnya adalah di instruksi tipe R. Misalnya add register T1, register S2, register S3. Maka ini pengalamatannya kategorinya pengalamatan register karena semuanya menggunakan register. Kemudian yang kedua pengalamatan BIS atau displacement, contohnya pada instruksi load word atau store word ya, instruksi yang mengakses memori. Maka kategorinya itu pengalamatan BIS atau displacement karena ada pergeseran ya dari BIS address. Kalau di contoh ini berarti ya, dari BIS address-nya akan bergeser sebanyak 100 alamat. Yang ketiga, instruksi kategori PC relatif. Contohnya instruksi branch, ya, instruksi lompat bersyarat. Di sini akan dibandingkan isi register S0 dengan isi register S1 jika kedua register itu memiliki nilai yang sama, dia akan lompat ke label L1. Jadi kalau ditulis di program ada label, nah dia akan lompat ke baris program di label itu, kalau syaratnya terpenuhi. Kalau BEQ adalah kalau kedua nilai bilangannya sama, baru dia lompat. Kalau tidak sama, tidak lompat. Kalau tidak lompat, berarti increment biasa. Kemudian instruksi yang disebut dengan pseudo direct. Pseudo itu hampir direct langsung, hampir langsung. Itu contohnya instruksi jump. Ini lompat yang tanpa syarat.
jam L1, maka instruksi ini kalau dieksekusi, dia akan langsung lompat ke label L1 tanpa syarat. Kemudian instruksi berikutnya kategori immediate. Immediate itu artinya bilangan atau konstanta. Ciri instruksi yang menggunakan pengalamatan immediate adalah instruksi yang di belakangnya ada I. Misalnya ADDI. Nah, ADDI, register S0, register S1, 100. Ini artinya, jumlahkan isi register S1 dengan 100, simpan hasilnya di register S0. Nah, kode untuk instruksi ADDI itu 8, kemudian RS, RT, nah, sisanya 16 bit ini adalah immediate atau konstanta atau bilangan di instruksi itu. Ini yang disebut kategori pengalamatan immediate. Nah, ini contoh instruksi immediate yang lain. Cirinya selalu ada huruf I di instruksi itu ya, ADDI, sub I, kemudian LI, load immediate, LUI, load upper immediate, ORI, diorkan dengan immediate. Ya, immediate itu bilangan. Kalau kita lihat di sini, bilangannya ditulis dalam hexa ya, 0x5678. Jadi ini diorkan isi register AT dengan hexa 0x5678. Kemudian ada BGZ. Ini lompat GZ greater than or equal to 0. Ya, lebih besar atau sama dengan 0, ya, maka dia akan lompat. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ada, bisa ditulis di kolom komentar.